A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wa mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Asbahna 'alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midadi kalimatih. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sa'ni kullah. La ilaha illa anta. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membangunkan kita pagi ini dalam keadaan beriman. Kita masih bisa mengawali hari kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Nah, kita bermohon kepada Allah, kita tidak hanya bisa melakukan kebaikan, berada dalam kebaikan di saat-saat ini saja, tapi sampai akhir kehidupan kita, kita bisa selalu dalam keadaan beriman, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang Allah ridhai. Hadirin rahimakumullah, kalau kita renungkan, yang paling sering kita lupakan itu adalah syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya kurang lebih, jika kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatnya, tapi jika kalian kufur sungguh azabku sangat pedih. Jadi kita ini sering merasa kehidupan kita biasa-biasa saja, padahal kita ini sebenarnya berada dalam limpahan nikmat. Kita ini berenang di lautan nikmat sebenarnya. Ada sebuah kisah nyata
Beberapa waktu lalu ada sebuah kisah seorang pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan yang sangat lemah. Ternyata dia baru sadar kalau sudah 2 pekan tidak bisa mengecap rasa di lidahnya. Kalau dulu itu mungkin COVID, gejala COVID itu nggak bisa merasakan apa-apa, hambar. Ya, tapi bukan karena COVID, tapi karena ada gangguan di saraf lidahnya itu. Ya. Ketika diperiksa, ya ternyata dokter mengatakan bahwa ya, kami tidak bisa menjamin ya, rasa di lidahnya itu akan kembali atau tidak. Tidak bisa menjamin. Ya. Kemudian ibu tadi, pasien tadi itu menangis, ya. Menangis, ya bukan karena sakitnya, ya, tapi karena dia kehilangan rasa di lidahnya. Dia mau makan seenak apapun, ya, tidak kerasa lagi. Ya, mau dia nasi, mau dia sambal, mau dia buah, ya. Makanan apapun tidak ada lagi yang bisa dia rasakan. Ini baru nikmat rasa. Nikmat rasa, bayangkan kita mau makan apapun nggak ada rasanya di lidah itu. Ini luar biasa. Jadi baru sadar manusia ini kalau dicabut nikmatnya. Ini ya, baru sadar kalau nikmatnya dicabut. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita masih bisa bangun pagi, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia seperti ini, bertemu dengan kawan kita, saudara kita, jamaah, masya Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena nikmat yang kita anggap kecil, rasa di lidah kita itu sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tidak bisa lagi melihat, gelap pandangan gitu, mati lampu, gelap. Baru berapa menit aja kita udah kelimpungan gitu, mau ngapain enggak enak ngapain. Nah, Allah sekarang berikan mata ini. Nah, pernah nggak kita syukur dengan nikmat mata ini? Makanya sekarang apapun ujian yang kita hadapi, apapun musibah yang kita hadapi, terus kita mau prasangka buruk kepada Allah, terus kita tidak mau bersyukur kepada Allah, nyalahin Allah dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang keliru. Maka ingatlah nikmat Allah, fa insyaallah ujian yang kita hadapi itu akan hilang seketika. Itu. Ujian apapun, sebesar apapun. Misalnya kita ujian mungkin dapat ujian ya lagi ada hutang misalnya, kita jangan nyalahkan Allah, kita masih bersyukur kepada Allah. Saya masih bisa melihat, saya masih bisa mengecap rasa tadi ya. Bayangkan kalau tidak bisa merasa lagi lidah ya. Makanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah saat ini, ya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mata bisa melihat, ya kita gunakan mata kita ini untuk membaca Al-Quran ya. Melihat hal-hal yang menjadi kebesaran Allah ya. Kalau kita diberikan kaki, ya kita gunakan untuk ke masjid, ke majelis ta'lim dan seterusnya ya. Kalau kita diberikan lisan, nah lisan ini yang luar biasa. Yang saya tanya Pak, mungkin saya juga nanya kepada diri saya pribadi, makanan yang paling hobi kita makan apa? Coba kita sebutkan makanan favorit yang kita senangi coba. Pasti akan kita sebut, ada yang suka dengan martabak, ada yang suka gorengan, ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, ada yang suka kue dan seterusnya, makanan favorit. Tapi ternyata bukan itu Pak. Bukan itu Bapak Ibu ya. Bukan itu sebenarnya nih, makanan favorit kita itu bukan itu. Ternyata makanan favorit kita itu adalah bangkai saudara kita sendiri. Kenapa? Karena lisan kita ini sering digunakan untuk ngomongin orang.
sering digunakan untuk membicarakan kesalahan orang, membuka aib orang, ya. Sering mengoreksi orang lain tapi lupa mengoreksi diri kita, ya. Jadi favorit kita sebenarnya bukan makanan-makanan yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya favorit kita itu adalah bangkai saudara kita sendiri. Kenapa? Karena lisan kita sering kita gunakan bukan untuk berzikir, tapi kita gunakan untuk membicarakan orang lain, membuka aib orang lain, memfitnah dan seterusnya. Ini tidak boleh. Maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah digunakan untuk semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah. Itulah menunjukkan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, memiliki makanan untuk hari itu, maka dia seperti telah menguasai dunia dan seisinya. Ini Rasulullah menyatakan. Jadi coba kita bangun aman, Pak ya. Bangun aman. Kemudian badan kita ya alhamdulillah sehat, paling ya pegel-pegel dikit lah mungkin. Ya. Masih sehat. Dia bisa jalan dan seterusnya. Kita beras insyaallah ada, Pak ya. Makanan ada. Jadi kalau kita renungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, seharusnya setiap pagi itu kita menangis, Pak. Menangis. Menangisnya bukan menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Kenapa? Karena ini sebenarnya kita ini sudah menjadi orang yang sudah memiliki dunia dan isinya. Karena kita sudah dapat itu semua sebenarnya. Gak usah kita mikirin Pajero, mikirin ya apa Nmax segala macam, mobil motor yang bagus segala. Itu sudah di luar itu. Sekarang kita sudah bangun aman aja udah sebenarnya udah nikmatnya luar biasa. Bagaimana nanti kita coba lihat saudara kita di Palestina. Ya kemarin lihat di media sosial, itu banyak sekali yang saat ini kita tidak ketahui. Di detik.com itu banyak sekali, Pak, cerita teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina itu luar biasa saat ini. Nanti ada itu beberapa nanti saya coba sampaikan. Bahkan kita masih bisa mengeluh terhadap nikmat yang saat ini kita miliki. Kita merasa, oh saya ini masih belum ada penghasilan per bulan dan seterusnya, saya masih oh ya Allah jauh. Jangan seperti itu. Karena kita ini nikmatnya luar biasa. Bangun pagi aman itu udah menjadi seharusnya kita sudah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian tak lupa kita juga bersalawat serta salam ya, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sosok yang menjadi teladan kita. Beliau sangat mencintai kita, bahkan sebelum kita dilahirkan ya, Nabi Muhammad SAW ini mendoakan kita ya, mencintai kita, mengkhawatirkan kita. Maka banyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di pagi dan 10 kali di sore hari, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Jadi kita usahakan, kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad, terus subuh dan sore hari, pagi dan sore hari. Usahakan 10 kali. Itu paling minimal di luar salat kita. Ya. Karena ya kita mengharapkan syafaat, Pak ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita bisa bayangkan aja, Pak. Kita bayangkan saja kita berada di padang mahsyar yang begitu panas, kita butuh bantuan. Kita datang ke Nabi Adam enggak bisa bantu kita. Kita datang ke Nabi Musa, tidak bisa. Datang ke Nabi Isa dan seterusnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Tapi kata Rasulullah SAW, aku bisa memberikan syafaat. Pasti kita akan datang itu, Pak. Datang ke beliau untuk minta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita harus banyak-banyak bersolawat. Salawat yang paling afdol kita sertakan salawat serta salam. Karena perintahnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada sallu alaihi wasallim. Jadi ucapkan Allahumma salli wasallim ala rasulika Muhammad atau ala Muhammad. Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Atau bisa juga yang Allahumma salli ala Muhammad ya, Nabiyil Ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Yang penting ada salawat dan salamnya. Karena perintahnya adalah salawat serta salam. Jadi kalau di dalam salat ya kita pakai salawat Ibrahimiyah yang ditambah dengan kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ya. Nah, kita usahakan sehari itu jangan sampai kita lewati tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur dan juga bisa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah yang beliau contohkan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, kita di kesempatan kajian kali ini akan sedikit membahas tentang beberapa ya cara untuk merangkul perbedaan, ya, menguatkan doa dan juga ya memperkuat ukhuwah. Ya. Ini untuk memahami ini ya kita bisa melihat daripada perbedaan-perbedaan. Yang namanya perbedaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita coba lihat mungkin kita lihat terlebih dahulu dari perbedaan-perbedaan dari pendapat para ulama. Ya, para ulama ini berbeda pendapat bukan berdebat, tetapi berbeda pendapat untuk ya, sama-sama memiliki dasar yang kuat seperti itu. Ya, perihalnya mungkin tadi di dalam sholat subuh kita ada kunut subuh, ya, ada kunut nazilah dan seterusnya. Ya. Jadi dengan adanya kunut ini sebenarnya bukan perbedaan yang perlu kita berdapatkan, tetapi kunut merupakan suatu doa yang justru menambah sunnah di dalam sholat kita. Ya, walaupun mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan di dalam pendapat-pendapat para ulama. Kalau kita lihat ujian yang menimpa umat Islam ini sangat baik, sangat banyak Pak ya, sangat banyak sekali. Musibahnya bisa berupa musibah alam ya, seperti banjir, gempa. Ya, kemarin berapa waktu lalu itu kita agak goyang Pak ya, gempa itu. Hari apa itu? Ada sedikit gempa Pak ya, goyang sedikit, ternyata di Laut Banten apa di mana itu di kedalaman berapa kilometer itu ada pergeseran, ada pergerakan berarti itu, ini gempa. Ya, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang di luar kota itu ada yang banjir dan seterusnya. Ya. Kemarin juga di Bandar Lampung terjadi banjir ya di daerah Teluk, bahkan di daerah Tanjung Senang itu ada juga yang sampai harus mendatangkan bantuan bencana dan seterusnya. Ya. Ini merupakan sebuah musibah, ujian yang besar. Dan juga apalagi secara internasional ya, secara negara kita bisa melihat saudara kita di Palestina. Jadi kita ini butuh dua hal paling tidak. Doa yang kuat dan persatuan yang kokoh. Ya. Jadi keduanya tidak bisa kita pisahkan. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa, ya kita ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Ya. Kunut adalah bagian dari doa dalam ya, sholat, ya, yang memiliki dasar dalam syariat-syariatnya. Jadi para ulama